Kita bahas sekarang identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi ya. Di sini merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat membuat fungsi-fungsi. Nah, di sini maksudnya adalah itu bernilai benar untuk setiap pergantian variabel dengan anggota domain fungsinya. Nah, di sini yang merupakan identitas trigonometri adalah suatu kebenaran yang berhubungan dengan kalimat terbuka atau variabel ya, dengan konstanta dengan anggota domain fungsinya tadi ya. Nah, di sini kita buat segitiga siku-siku yang berada di kuadran ke-1, atau misalnya ini adalah titik P. OP ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Ini panjangnya sama dengan panjang Y. Berarti ini Y, ini X, ini R. Ini dasar ya, dasar sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, atau dasar yang ada di kuadran ke-1. Sin alfa itu kan demi dari sudut alfa ini ya. Berarti Y per R cos X per R tan Y per X ya. Nanti ini dijadikan perbandingan untuk di identitas trigonometri ya, untuk mendapatkan nilai bentuk-bentuk fungsi ya, fungsi-fungsi, bentuk-bentuk fungsi ya. Nah, kita cari dari yang pertama ya, sesuai dengan namanya kita peroleh dari identitas Pythagoras ya. Sesuai namanya berarti kita gunakan rumus Pythagoras. Ingat bahwa rumus Pythagoras itu ya berlaku untuk segitiga siku-siku, dan bunyinya adalah kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Kuadrat sisi miring berarti ini sisi miringnya kan R ya. Rumusnya R kuadrat merupakan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, berarti X dan Y kita kuadratkan ya, karena sisi lainnya X dan Y. Nah, dari rumus ini kita manipulasi awal, kita peroleh nilai awal ya. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk memperoleh bentuk fungsi yang pertama ya, kita manipulasi bentuk Pythagoras ini. Yang pertama kita bisa memperlakukan sama ruas kiri dan ruas kanan ya. Harus memperlakukan sama ruas kiri dan ruas kanan agar tidak merubah satu nilai. Nah, di sini jika yang kiri kita bagi R kuadrat, kita boleh memanipulasi asal tidak merubah nilai ya dari fungsi tersebut. Nah, di sini yang kiri kita bagi R kuadrat, maka harus memperlakukan sama yang kanan. Suatu bilangan dibagi bilangan yang sama nilainya 1. Jadi di sini X per R kuadrat plus Y per R kuadrat. X per R kita buat perbandingan di sini, di sudut yang di kuadran ke-1 atau sudut lancip. X per R itu kan sama dengan cos ya. Berarti kita ganti X per R-nya, cosnya di sini kuadrat karena X per R-nya kuadrat. Berarti cos kuadrat alfa sama dengan X per R itu sama dengan cos alfa. Y per R itu sama dengan sin. Berarti kita ganti dengan sin karena kuadrat, berarti sin kuadrat alfa. Maka sering kita kenal untuk identitas Pythagoras yang pertama, boleh sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Ini sering ya, banyak untuk bentuk lain, pembuktian bentuk lainnya juga sama. Nah, identitas Pythagoras yang pertama ini tadi kita membaginya dengan R kuadrat. Boleh juga ketika ingin mendapatkan bentuk lain atau fungsi lain membaginya dengan R kuadrat. Y kuadrat maksudnya.
atau y kuadrat boleh, y kuadrat atau x kuadrat boleh. Asal memperlakukan sama setiap luas kiri dan kanan. Ini konsep daripada sama dengan sama seperti timbangan ya, harus memperlakukan sama luas kiri dan luas kanan. X Y per Y, nah suatu bilangan dibagi bilangan yang sama nilai 1. R per Y, R per Y itu kebalikannya, kan sin itu kebalikannya kosek ya, berarti di sini R per Y. Nah berarti ini sama dengan kosekan alfa. X per Y itu sama dengan ini kotangan ya, karena kebalikan dari Y per X. Kotangan ini kuadrat ya, kuadrat plus ini satu bilangan dibagi bilangan yang sama nilainya 1 ya. Ini fungsi yang kedua dari identitas Pythagoras. Yang ketiga tadi udah dibagi R kuadrat, udah dibagi Y kuadrat. Sekarang kita bagi dengan X kuadrat. Ya, kita bagi X kuadrat kiri kanan. Berarti R per X kuadrat sama dengan X per X kuadrat Y per X kuadrat. Ini R per X itu kebalikan dari cos alpha. Cos alpha kan X per R. Berarti sekannya R per X. Berarti ini sekan kuadrat alpha. Suatu bilangan bagi bilangan yang sama 1. Y per X itu tan ya. Y per X itu tan. Jadi tan kuadrat alpha. Nah, ini adalah bentuk identitas Pythagoras yang ketiga ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3 untuk identitas Pythagoras. Nah, ada lagi kita peroleh selain dari rumus Pythagoras, kita peroleh dari nilai-nilai kebalikan atau identitas kebalikan. Ini diperoleh dari nilai-nilai kebalikan. Kayak tadi, sin itu Y per R. Ya. Sin alpha itu kan Y per R. Kita bisa membagi atas, bisa memanipulasi, tapi kita harus memperlakukan sama pembilang dan penyebut. Kita bagi atas dengan Y, bawah dengan Y ya. Maka sin alpha itu jadi Y dibagi Y1, R dibagi Y itu kebalikannya adalah ini kosek, R dibagi Y kosek, maka 1 per kosekan alpha. Bagaimana kalau misalnya kita menemukan kuadrat, misalnya sin kuadrat alpha persamaannya, maka di sininya juga sama 1 per kosekan kuadrat alpha. Satunya nggak berpengaruh karena 1 dikuadratkan tetap 1 ya. Ini disebut dengan identitas kebalikan. Untuk identitas kebalikan berarti di sini akan lebih banyak daripada identitas Pythagoras. Dari 1 saja untuk sin ini udah dapat seperti ini kan? Untuk sin saja. Nanti bisa kebalikan cos, tan, sekan dan kosekan ya. Jadi ada beberapa di sini, lebih banyak daripada identitas Pythagoras. Jadi boleh dicari nanti untuk cos. Tinggal kamu bagi, kalau cos kan tadi X per R. Bagi X kiri kanan, atas bawah maksudnya. Nah, nanti cos alpha 1 per R per X itu sekan. Ya. Identitas kebalikan dari cos adalah 1 per sekan alpha. Dan seterusnya nanti bisa dicari untuk tan dan lain-lain. Ya. Atau sebetulnya kalau misalnya dari sini kamu ingin mengubahnya ke bentuk lain. Ini kita ubah ke bentuk lain. Kita ubah berarti kita manipulasi lagi, kita bagi dengan 1. Sin alpha kosek alpha
berarti kita kali silang ya. Sin alfa dikali kosek alfa sama dengan 1. Boleh seperti ini ya. Bentuk lainnya banyak ya. Sebetulnya dari sini juga tadi ketika kita identitas Pythagoras mau diubah ke bentuk lain juga boleh ya. Nah, ini seperti identitas Pythagoras yang ke-1. Itu bisa kamu mengubahnya jadi sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Ingin diubah lagi jadi sin alfa, itu jadi tinggal kalau untuk menghilangkan pangkat 2 kan dikuadratkan. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan dikuadratkan. Yang kiri hilang pangkat 2-nya, yang kanan tetap dalam keadaan maksudnya yang kiri diakarkan, untuk menghilangkan pangkat 2-nya diakarkan. Maaf, salah ngomong. Untuk menghilangkan pangkat 2-nya kan diakarkan. Yang kiri diakarkan hilang pangkatnya, yang kanan tetap dalam keadaan akar. Nah, ini adalah udah 2 ya, identitas Pythagoras, identitas kebalikan. Sekarang yang terakhir identitas perbandingan. Identitas perbandingan. Identitas perbandingan di sini diperoleh dari rumus tan. Ya, Y per X. Di sini tan-nya tidak dibagi dengan Y. Kalau dibagi dengan Y itu termasuknya tan dari identitas kebalikan. Tapi kita baginya dengan R. Apa? Dengan R. Bahwa tan alfa Y per R itu sama dengan sin, X per R itu sama dengan cos. Jadi tan alfa itu sama dengan sin per cos. Kalau dalam keadaan kuadrat, tan kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa plus per cos kuadrat alfa. Kalau dalam keadaan kuadrat ya. Nah, dari sini, dari identitas perbandingan bisa diperoleh yang lainnya ya. Selain tan bisa kotangen. Kalau kotangen sebetulnya sama aja, tinggal dibalik aja. Kotangen itu X per Y bagi R bagi R. Jadi kotangen alfa itu X per R itu cos per sin. Gitu. Kalau dikuadratkan tinggal dikuadratkan. Seperti itu. Nah, ada lagi ya. Untuk sin itu kan Y per R. Tapi kalau kita membaginya dengan Y lagi, nanti itu akan mendapatkan nilai perbandingan kebalikan. Makanya jangan dibagi Y lagi. Intinya kalau kebalikan itu, yang atas bagaimana caranya supaya bernilai 1. Yang tadi ya, kebalikan yang ini. Yang atas, kenapa dibagi Y lagi? Supaya yang atas nilainya 1. Makanya disebut kebalikan. Kalau yang ini, kita baginya dengan X. Ya. Jangan dengan R juga, kalau dengan R itu juga ya. Kalau dengan Y pasti itu juga. Kalau dengan ya, Y dibagi X, Y per X maksudnya. Y per X itu sama dengan tan alfa per R per X sekan ya. Ini kan R per X itu sekan. Nah, ini juga termasuk kepada identitas perbandingan ya. Satu lagi cos itu kan X per R. Kamu bagi atas bawah, jangan dibaginya dengan X lagi ya. Kamu baginya jangan dengan R juga jangan, kamu baginya dengan Y ya. X Y itu kotangen, maka cos alfa kotangen alfa per R Y itu sama dengan kosek alfa. Nah,
Jadi identitas perbandingan itu yang pertama, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua, sin alfa sama dengan tan alfa per sekan alfa. Yang ketiga ini. Dari sini juga sebenarnya masih bisa diturunkan sama seperti tadi yang ini ya. Maksudnya bisa dibuat bentuk lain ya. Tinggal kamu manipulasi aja lagi kalau mau mendapatkan bentuk-bentuk lain. Nah, itu. Kalau misalnya ini mau dikuadratkan, tinggal dikuadratkan sama ya semuanya. Oke, ini nanti kita ke soal.